Nama Muhammad umur 64 tahun, kelahiran 6 tahun 62, bulan 12 tahun 1962, tanggal 27. Kalau aku udah kebilang kan selama dari sekolah aku kelas 3 SD inilah Tokojo menangkap ikan duri ini, ikan baung nih sama orang tuaku dulu sampai sekarang aku udah punya cucu inilah Tokojoku. Aku tak tamat kelas 6. Karena orang tuaku dulu susah mengambil ikan ini, jadi aku ikut juga. Jadi kalau udah pulang dari sungai ini, aku menjualnya nanti di cucuk-cucuk pakai apa? Dulu kan di cucuk-cucuk, tak ada dulu plastik asoy. Jadi di cucuk-cucuk 100 perak dulu saya cucuk. Nah, ya sekarangnya udah main ribu-ribu. Kalau dulu 100 perak tuh udah bosar juga. Iya, betul. Kalau mencari ikan di sungai ini terkadang air banjir kan ikannya tak mau banyak dapat. Jadi kalau air begini ikannya berondok di tunggul-tunggul kan, tak mau dia keluar. Dingin airnya. Pernah juga di apa sama apa buaya kan begitu. Ada buaya di sungai kita. Ada, di sini pun ada. Terus di Tanjung Balai kan tak ada pernah orang dimakan buaya kan. Tapi tak pernah pala mengganggu, pokoknya menunjukkan dirinya saja. Pernah juga Bapak? Lengket ke jaringnya pun pernah. Pernah Pak? Di sini? Iya. Ada berapa meter Pak? Semeter setengah. Anaknya. Berarti ada induk di sini Pak? Ada, di sini ada ini. Ada Pak ya? Dia sudah ketuk Hombang itu. Sekitar jam berapa lah Pak? Ini tak tentu dia. Kalau dia nanti pasang pagi paginya. Kalau ini kan siang pasangnya, siang paginya. Tak tentu besok udah habis zuhur pula paginya. Jam berapa pulang Pak? Ini jam-jam 5 nanti pulang ini. Pernah tidak Bapak udah capek-capek ini mencari di sini? Pernah aja Bapak tak mendapatkan hasil dari apa yang Bapak cari? Corona. Tak sesuai sama apa yang Bapak inginkan di hati Bapak nih? Wah iyalah corona, sering itu. Terkadang kan kajokilah namanya, terkadang mau berlebih, terkadang pula maulah tak ada dapat, namanya pengusaha. Iya betul. Nah, kalau macam begini baru 2 kilo yang didapat. Nah, kalau dijual pun 20.000 baru. 10.000 sekilo ya Pak? Iya, 10.000 jenis sekilo kalau ikan begini. Kok bawang baru 40 limpul. Pernah dapat bawang yang besar Pak? Sering juga, buat on. Terus Pak, ini kan Pak, apa yang buat Bapak bertahan dengan pekerjaan seperti ini dengan hasil yang Bapak harus menunggu Pak? Karena aku bukan ini saja usahaku, ditolong orang rumah juga ada jual-jualan kecil-kecilan. Jadi kalau ini kan dapat dari sini tak ada, di sana bisa melokasinya. Jadi itu saja. Bantu-bantu juga lah Pak. Ayo. Jadi sekarang anak udah habis perkawinan, udah tinggal kami berdua lah sekarang. Jadi ini saja pun udah bisa cukup terkadang. Sehari bisa dapat Bapak berapa kilo lah Pak? Tak tentu, kadang bisa 10 kilo, bisa 15 kilo, terkadang bisa juga 2 kilo. Terus itu Pak, Bapak jual ke masyarakat atau memang ada yang menampung ya Pak? Dijual ke masyarakat. Nah, 10.000 sekilo, kadang diantarkan ke pajak Bengawan. Oh, pajak Bengawan tahulah dia kan nak menjual lagi, dikasihnya lah orang 7.500, 8.000 sekilo. Dia kan menjual 10. Nama aku Sofian Manurung. Tempat di sini. Ini dibilang tanah kami. Jadi harus usaha di sini lah, begitu ini. Jadi kalau masalah tinggal tak di sini gitu. Gimana keseharian Bapak Di sini. lebih banyak di sini? Nah. Bagaimana Bapak menanggapi dengan adanya pasang surut air di sini? Apakah Bapak tetap berdagang, tetap melanjutkan, atau mungkin ada rencana untuk tidak, ibaratkan Bapak tidak melanjutkan atau lebih baik aku tutup aja warungku daripada aku buka gitu? Jadi
lanjutkan aja, buka aja lah. Nanti mana laku? Jadi tidak ada kendala ya Pak saat Ada. pasang surut tersebut. Tak ada. Terus yang kalau untuk bahan-bahan baku di sini apa aja yang Bapak jual? Minyak lah, minyak solar. Oh, minyak solar ini. Itu boras lah, itu Pak, cabe. Kalau itu. untuk minyak solar ini Pak didistribusikan kemana Pak? Ke Kenalain itulah itu orang yang ada sini lah. Misalnya terus selama Bapak jualan di sini pernah nggak Bapak mengalami kejadian yang berbahaya? Tak ada. Aman. Aman-aman aja. Selama Bapak berjualan di sini lah, menurut Bapak apakah ini hal yang bermakna untuk Bapak atau ini suatu pencapaian? Ibaratkan inilah hidupku, inilah jiwaku untuk berdagang. Sebenarnya ini memang udah usaha lah dibilang untuk ke makan semua di sini lah. Sudah berapa lama Bapak jualan seperti ini Pak? Dari orang tua ini orang punya orang tua, cuman aku neruskan itu aja nih. 25 tahun lah. 25 tahun ada Pak. Kalau misalnya Pak ada pilihan nih, Bapak mau tetap berjualan di sini atau kerja di luar dari konteks berjualan ini Pak? Ke sini lah. Ini enak kali lah untungnya. Ini sekarang ini saya 1 bulan dapat 20 juta. Nanti luar nanti belum dapat segitu. Jadi saya rasa cukup lah Pak dengan kehidupan Bapak yang berada di Ya cukup aja lah. tempat berjualan di sini. Iya. Nama saya Rusli. Umur saya 57. Selama Bapak bekerja ini Pak ada nggak tantangan ataupun sebelum Bapak melakukan pekerjaan ada nggak pekerjaan lain yang Bapak tekuni? Oh, dulu Bapak memang dari lajangnya Bapak bawa sampan ini. Tapi sekarang Bapak malas bawa sampan ini ke laut Bapak. Pernah juga ke laut. Kalau ke laut itu sekitar berapa hari sekali lah pulangnya itu Pak? 10 hari sekali. Dari usia berapa Bapak memang hidup di daerah pesisir seperti ini Pak? Dari apalah kita kelahiran Tanjung Bali nih. Kita di daerah pesisir nih rumah kita dulu. Jadi memang Bapak asli orang pesisir Tanjung Balai itu Iya, ya Pak? betul. Terus sejauh ini Pak, ada nggak bahaya yang Bapak alami saat Bapak membawa penumpang ataupun terjadi hujan deras ataupun Yang pasang? bahayanya kita apalah mau melanggar itu kadang kan yang bawa bot satu lagi nggak nengok kita mau melanggar kita itulah Misalnya kayak ada kapal lain lewat, Iya. dia nggak lihat kita. dia nggak lihat kita hampir juga kita ditabraknya nyerempet lah di samping. Kalau seperti itu Pak, bagaimana Bapak menanganinya Pak? Atau Bapak? Ya, karena ini cuman dia bilang ya dia lewat terus dia, memang nggak apa-apa. Hanya yang penumpang kita terkejut lah karena dia nggak tengok kita pulangnya, dia entah kemana mata dia Panik kan. jadinya ya Pak. Nah, panik lah semua penumpang. Pendapatan Bapak sehari dalam membawa penumpang itu berapa Pak? Ya kita nggak tentu rezeki kita rezeki harimau. Kadang mau banyak, kadang mau sedikit, kadang mau juga jong. Nggak bisa dipastikan. Namanya kita istilahnya usaha sendiri ya kan. Iya. Nah, kadang-kadang mau juga ya kita lumayan, kadang mau lebih, kadang mau juga jong. Nggak bisa dipastikan. Jadi Bapak bilang lah rezeki harimau. Nah, itulah rezeki harimau namanya. Bapak keluar dari rumah untuk melakukan pekerjaan ini jam berapa Pak? Nggak Sampai tentu. selesai, Pak. Kalau dia pas air pasang mati, kita jam 7 keluar. Pagi Pak. Pagi jam 7. Tapi kalau pasang besar gini, kita keluar kadang mau siang. Tapi kalau hari Minggu,
kita keluarnya pagi. Ya. Kalau hari biasa kita nggak tentu, kadang mau keluarnya siang, kadang nggak mau juga keluar. Nggak bisa dipastikan. Tergerak hati kita keluar.